Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mama, Mama, suara serak bercampur pilu dari bocah yang berjalan keluar kamar itu langsung memaksa Elvan dan Marisa untuk bangkit dari posisi yang tak seharusnya disaksikan oleh anak seusia Zen dan Zea. Marisa mengusap air matanya dan berjalan ke arah anak kecil yang masih mengusap-usap kedua matanya. "Sayang, kenapa bangun?" tanya Marisa dengan kelembutan hatinya. "Zen mimpi mama pergi. Pas Zen bangun, mama nggak ada. Zen takut, mah," kata Zen lalu memeluk tubuh Marisa yang telah menurunkan badannya mengimbangi tinggi badan Zen. Elvan berjalan menghampiri Zen dan Marisa yang berpelukan di depan pintu kamar. "Zen sayang, mama nggak akan kemana-mana kok Zen. Sekarang kita tidur lagi ya," kata Marisa lalu mengajak Zen masuk kamar dan segera menutup pintu kamar dan menguncinya. "Mama, papa kasihan tidur sendiri," kata Zen yang sempat melihat Elvan akan ikut masuk namun keburu ditutup pintunya oleh Marisa. "Papa kan tidur di kamar Zea sayang, ranjangnya nggak muat. Udah yuk kita tidur aja, mama udah ngantuk banget," kata Marisa yang pura-pura menguap. Zen pun naik kembali ke ranjang dan kembali terlelap setelah dipeluk mamanya. Setelah Zen pulas, Marisa mencium kening Zen dan meminta maaf. Lalu ia beralih pada Zea yang sangat pulas tidurnya dan mencium kening serta memeluknya sebentar. Malam yang dingin telah berganti dengan pagi. Meski mentari belum terbangun, Marisa yang telah bangun kini membangunkan kedua bocah yang masih terlelap dalam mimpinya itu. "Zea, bangun nak, sholat subuh dulu ya," kata Marisa yang memang membiasakan putrinya itu untuk melaksanakan kewajibannya. "Mama," Zen yang mendengar suara mamanya membangunkan Zea lalu ikut terbangun. "Zen sudah bangun." Marisa beralih pada putranya itu lalu mencium kening Zen. "Zen wudhu dulu ya, kita sholat dulu sayang," kata Marisa lalu beralih pada Zea yang belum juga bangun. Marisa berusaha membangunkan putri kecilnya itu dan setelah Zea bangun, ia menyuruh Zea untuk menyusul Zen. Lalu Marisa sendiri keluar untuk melihat apakah Elvan sudah terbangun. Marisa mengetuk pintu kamar Zea tepat di mana Elvan tidur semalam. Setelah beberapa kali ketukan, Elvan membuka pintu yang sebenarnya tak terkunci itu. "Iya Marisa, aku udah bangun," kata Elvan yang tersenyum saat melihat Marisa di balik pintu yang baru ia buka. Marisa hanya tersenyum canggung. "Kita sholat dulu Pak, anak-anak lagi ambil wudhu," kata Marisa lalu masuk ke kamar Zea untuk membersihkan dan menata tempat sholat mereka. Elvan hanya memperhatikan Marisa sambil berdiri bersandar di pintu. "Sebaiknya Bapak ambil wudhu dulu, kasihan nanti kalau anak-anak menunggu terlalu lama," kata Marisa setelah mengambil mukenanya. "Aku tidak salah jika tetap mencintaimu, meskipun kamu telah melukai perasaanku," kata Elvan, lalu masuk ke dalam kamar mandi. Marisa terdiam. Apakah suaminya itu telah benar-benar mengingatnya kembali? Apakah ini saatnya mereka bersatu, membesarkan anak-anak mereka bersama? Hingga sholat telah usai, Marisa masih saja diam. "Zen, Zea, hari ini Papa mau kasih pilihan. Kita ke pantai atau mau ke kebun binatang?" tanya Elvan kepada putra-putrinya. Saat ini mereka berada di depan TV setelah selesai mandi dan menunggu Marisa yang masih menyiapkan sarapan. "Ke pantai," kata dua bocah yang telah rapi itu. "Jadi ke kebun binatangnya nggak jadi ya?" kata Elvan. "Minggu depan, Pak, minggu depan," kata Zen bersemangat.
Iya, Pak. Habis itu minggu depannya lagi kita ke mall ya, Pak. Aku pengen mainin permainan sepuasnya, Pak, kata Zea yang kini berada di depan papanya itu. Lalu Zea menarik tangan Zen dan melompat-lompat. Elvan tertawa bahagia melihat anak kembarnya yang sangat bahagia. Zea, Zen, sarapan dulu yuk. Mama udah masak nasi goreng, kata Marisa. Asik. Kedua bocah itu berlari menuju meja makan, berebut siapa yang akan duluan dan duduk di sebelah mamanya. Aku duluan, kata Zen yang berhasil mendapat kursi di sebelah mamanya. Meja makan itu berbentuk persegi panjang dengan 2 kursi di sisi kanan dan 2 kursi di sisi kiri. Yah, kok Zen sih yang duduk di situ? Zea kan juga pengen di sebelah mama, kata Zea mengerutkan keningnya kesal. Zen yang telah memenangkan pertandingan hanya menampilkan senyum lucu sambil menutup mulutnya dengan tangan kecilnya. Zea sama papa ya, Zen nanti papa beliin mainan, kata Elvan yang kini duduk di hadapan Marisa. Zen masih punya Bumblebee dari uncle, kata Zen. Zea juga masih punya baby alive, Pak. Tapi, Pak, nanti kalau di pantai, Papa gendong Zea aja ya. Jangan gendong Zen, kata Zea yang masih kesal dengan Zen. Zea, gak boleh gitu, sayang. Marisa tak ingin kedua anaknya itu bertengkar. Kalau Zen pinjem mama Zea, berarti Zea juga boleh kan pinjem papanya Zen, kata Zea tak terima. Papa juga papanya Zea kok, kata Elvan. Pak, Marisa langsung menyela ucapan Elvan karena tak ingin Elvan terburu-buru mengatakan kebenarannya kepada anak kembar mereka. Elvan mengerti maksud Marisa, mungkin ia yang terlalu terburu-buru. Lagi pula Marisa masih belum mengakui bahwa dia adalah istrinya. Mereka pun sarapan dengan tenang. Elvan yang mengunyah nasi goreng Marisa kembali merasa seakan telah lama merindukan rasa masakan itu. Mama, nanti Zea pakai baju princess ya, boleh kan Mah? Zea mau difoto pakai baju princess di pantai Mah, kata Zea yang langsung tak disetujui oleh Marisa. Sayang, mana ada orang ke pantai pakai baju kayak gitu, gak cocok sayang, kata Marisa. Tapi kalau buat foto-foto gak apa-apa Ma, nanti Zen temenin Zea pakai baju pangeran yang di rumah papa, ya kan Pak? Tanya Zen pada ayahnya yang sedang memegang kepalanya. Papa kenapa? Tanya Zea yang kemudian memegang tangan Elvan. Gak apa-apa sayang, papa cuma agak pusing dikit kok, kata Elvan. Jadi nanti kita mampir ke rumah bentar ya Pak, ambil kostum pangeran punya Zen, kata Zen. Iya sayang, Zen sama Zea kan pangeran dan putri kerajaan Papa, iya kan yang mulia ratu? Sarapan keluarga kecil itu terasa begitu hangat. Zea yang mulai manja karena dekat dengan Elvan sang papa dadakan mampu meriuhkan suasana meja makan. Minta disuapin, minta ditiupin sambil berceloteh panjang yang sesekali menyemburkan nasi goreng dari mulutnya yang tak berhenti bicara, namun dengan sigap Elvan langsung mengelap mulut gadis kecil itu. Suara Marisa yang mengingatkan untuk diam saat di meja makan tak lagi didengarkan gadis kecil itu. Baginya ini adalah kesempatan emas bisa bermanja dengan laki-laki yang tiba-tiba menjadi papanya itu. Sementara Zen, si pangeran tampan, nampak tenang di kursinya, menikmati nasi goreng yang telah tersaji di hadapannya, hingga acara makan pagi keluarga kecil itu berakhir dengan sempurna. Zen dan Zea telah duduk tenang di kursi belakang mobil Elvan, sementara Marisa berada di depan, di samping Elvan yang mengemudikan mobilnya. Tak ada yang membahas tentang hubungan dua orang tua itu, hanya suara Zen dan Zea yang sibuk merencanakan pose apa yang akan mereka peragakan nanti saat berfoto di pantai.
Mobil berwarna hitam itu melaju dengan kecepatan sedang membelah jalanan ibu kota yang masih sepi walau di hari Minggu. Hingga tak lama mobil itu berbelok di komplek perumahan yang dikenali Marisa. Elvan pun menghentikan mobilnya di depan pagar rumah yang pernah ditinggalinya bersama Marisa. "Mama, masuk yuk," kata Zen yang akan turun dari mobil. Marisa mengangguk pelan, sedangkan Zea dengan manjanya telah masuk ke dalam rumah bersama Elvan. Suasana rumah itu nampak tidak berubah. Cat rumah pun masih dengan warna yang sama saat Marisa meninggalkan rumah itu. Bahkan beberapa bunga yang dulu ia rawat juga masih nampak segar dan terawat. "Itu Bi Rini yang ngerawat, dia tinggal di kampung belakang komplek, jadi hampir tiap hari ke sini bersih-bersih," kata Elvan yang melihat Marisa memperhatikan tanamannya. Mereka lalu masuk ke dalam. Zen yang tak sabar menarik tangan Marisa untuk naik ke atas menuju kamar Zen. Kamar yang dulu kosong itu telah terisi penuh dengan mainan khas anak laki-laki. Warna dindingnya pun berganti dengan wallpaper bertema mobil dan kereta. Zen yang tadi minta ditemani untuk mengambil kostumnya pun segera mengambil kostum pangeran itu dari lemarinya yang besar. "Mama, lihat, aku pasti keren kan pakai kostum ini," kata Zen memamerkan kostum yang didominasi warna kuning dan biru lengkap dengan topi berhias bulu. "Iya sayang, tapi nanti kira-kira kepanasan apa enggak coba?" kata Marisa yang tak ingin anak-anaknya nanti mengeluh karena gerah. "Gak apa-apa mah, demi Zea yang pengen jadi princess," kata Zen. Gemes banget sih kamu sayang," kata Marisa yang dibalas senyuman menawan dari Zen. "Zen, ajak mama ke kamar papa ya, papa mau kasih lihat sesuatu," kata Elvan yang tiba-tiba berdiri di pintu kamar Zen bersama Zea. "Ayo mah." Zen pun menarik tangan Marisa dan mengajaknya ke kamar Elvan yang dulu juga menjadi kamarnya setelah hampir setahun. "Zen sama Zea duduk sini bentar ya, papa ambil sesuatu dulu." Elvan meminta Zen dan Zea untuk duduk di sofa di kamarnya. Lalu ia menuju lemari dan kembali dengan membawa sebuah kotak besar. Elvan meminta Zea dan Zen membuka kotak besar itu, dan Zea dan Zen pun langsung terkejut setelah melihat isi dari kotak itu. Begitu juga dengan Marisa. Ini Zen dan Zea terpana dengan foto Marisa bersama Elvan yang saat itu tengah melakukan prosesi adat pernikahan. "Mama," kata Zen dan Zea bersamaan. "Iya, itu mama dan papa waktu menikah," kata Elvan. Zen dan Zea terdiam, tenggelam dalam pikirannya masing-masing. "Jadi Zen itu saudara Zea? Apa kita kembar mah, seperti Naira dan Naura temenku mah, ulang tahunnya sama juga kayak Zen dan Zea. Tapi Zea sama Zen kenapa nggak sama mukanya mah? Zen cowok dan Zea cewek," kata Zea dengan kebingungannya. Marisa menarik nafas dalam dan membuangnya perlahan. "Kita berangkat sekarang ya, nanti keburu siang." Marisa langsung keluar meninggalkan Elvan bersama Zen dan Zea yang masih menunggu penjelasan darinya.